Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang lingkaran. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran, keliling luas lingkaran, sudut pusat sudut keliling lingkaran, panjang busur dan luas juring lingkaran. Hari ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran dan garis singgung lingkaran persekutuan luar. Mari kita simak materi berikut ini. Apa itu garis singgung lingkaran? Saya di sini punya lingkaran, ya. Lingkaran di samping berpusat di O. Jadi pusat lingkaran di sini ini di O. Garis K memotong lingkaran di titik A. Ini garis K, dia memotong lingkarannya di titik A. Titik potongnya di sini. Garis L memotong lingkaran di titik B dan di titik C. Jadi saya punya garis L memotong di titik B dan di titik C. Dan yang terakhir garis M memotong lingkaran di titik D saja. Nah, dari pengertian garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik saja. Kalau di gambar ini saya punya 3 garis K, L, dan M. Dari pengertian garis singgung, manakah yang merupakan garis singgung lingkaran? Iya, yang merupakan garis singgung lingkaran adalah garis K dan garis M. Sampai di sini bisa mengikuti ya. Kita lanjutkan. Sifat-sifat dari garis singgung lingkaran itu seperti apa? Pertama, garis singgung lingkaran itu tegak lurus dengan diameter lingkaran. Yang kedua, melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung lingkaran. Di sini ya, saya punya gambarnya. Tegak lurus dengan diameter lingkaran. Diameter lingkaran di sini AD. Garis K tadi garis singgung, garis M juga garis singgung, sehingga garis K dan garis M ini tegak lurus di sini membentuk sudut 90 derajat dengan diameter lingkaran. Apabila tegak lurus dengan diameter lingkaran, otomatis garis singgung juga tegak lurus terhadap jari-jari AO dan jari-jari DO. Yang kedua, melalui satu titik hanya dapat dibuat satu garis singgung. Satu titik pada lingkaran di sini titik A, hanya bisa dibuat satu saja, garis K. Kemudian kalau melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat 2 garis singgung. Contohnya ini, saya punya titik C berada di luar lingkarannya. Dapat dibuat 2 garis singgung, yaitu yang ke atas garis singgung AC. Di sini ya, tetap tegak lurus dengan jari-jarinya AO, tegak lurus. Dan yang satunya garis singgung BC. Satu ke atas, satunya ke bawah. Dapat dibuat 2 garis singgung. Kita masuk ke perhitungannya. Panjang garis singgung lingkaran. Bagaimana cara menghitungnya? Misalkan saya punya garis singgung dan lingkaran seperti pada gambar. Keterangannya dulu. Ada OA dan OB itu adalah jari-jari lingkaran. Biasanya dimisalkan huruf R ya. Kemudian garis singgungnya ada garis AC dan garis BC. Saya misalkan dengan GS, garis singgung. Dan ada OC, pusat lingkaran ke titik. Di sini jarak titik ke pusat lingkaran. Saya misalkan JP. Masih ingat dengan teorema Pythagoras? Di bab 1 kita belajar teorema Pythagoras sehingga harusnya masih ingat. Saya punya segitiganya, saya ambil dari lingkaran.
siku-siku di A, di sini siku-siku di A, segitiga AOC, siku-siku di A. Dari segitiga, apabila kita menggunakan teorema Pythagoras, sisi miringnya yang OC, ya. Sehingga rumus teorema Pythagorasnya OA kuadrat ditambah dengan AC kuadrat sama dengan OC kuadrat. Kita pindah ruasnya karena kita mau menghitung garis singgung. Garis singgungnya itu AC, ya. AC kuadrat OA-nya kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi min OA kuadrat. Nanti kalau mencari AC, kita akarkan ruas kanannya sehingga ketemulah garis singgung kuadrat sama dengan OC kuadrat tadi, OC JP ya, jarak pusat lingkaran di kuadrat, dikurangi OA itu jari-jari R kuadrat, sehingga garis singgung sama dengan akar dari JP kuadrat dikurangi R kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal. Pada lingkaran di samping, garis AC merupakan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik C. Jika panjang garis PC adalah 17 cm dan diameter lingkaran adalah 7 cm. Mohon maaf, diameter lingkaran di sini 8 cm, ya. Kita ganti di sini 8 cm. Oke. Maka berapakah panjang garis AC? Segitiganya kita punya segitiga APC dengan siku-sikunya di A, ya. Nah, AC tadi garis singgungnya, AP itu jari-jarinya 8 cm, kemudian CP-nya itu jarak titik pusat 17 cm. Dengan menggunakan rumus garis singgung tadi ya, atau teorema Pythagoras, garis singgung kuadrat sama dengan jarak pusat lingkaran dikuadratkan dikurangi jari-jari dikuadrat. Garis singgungnya di sini AC, kemudian jarak pusat lingkarannya itu PC atau CP dikurangi jari-jarinya AP. Sehingga AC sama dengan akar dari CP kuadrat dikurangi AP kuadrat. Kita masukkan angkanya. CP-nya 17, AP-nya 8. Kita hitung 17 kuadrat 289, 8 kuadrat itu 64. Dikurangi hasilnya 225 di akar, ketemulah AC-nya 15 cm. Jadi panjang garis singgung lingkaran tersebut adalah 15 cm. Apabila nanti yang ditanyakan BC, panjang garis singgung AC dan panjang garis singgung BC itu sama. Sampai sini bisa memahami? Oke, kita lanjutkan ke garis singgung persekutuan luar. Nah, saya punya gambarnya di sini, lingkaran. Ada 2 lingkaran dan garis singgung persekutuan luarnya. Saya punya lingkaran besar, dia pusatnya di O. Lingkaran kecil pusatnya di P. Dengan jari-jari lingkaran besar itu AO sepanjang R, ya, jari-jari lingkaran besar. Kemudian BP atau R kecil ini jari-jari lingkaran kecil. Garis singgung persekutuan luar itu garis yang menyinggung 2 lingkaran di luarnya di sini. Jadi AB dia menyinggungnya keluar. AB. Nanti satu lagi di bawah sini bisa dibuat garisnya. Coba misalkan kita buat garisnya.
seperti ini, garis singgung lingkaran persekutuan luar. Ada 2 ya. Kalau kita pindahkan A, B itu kita turunkan sampai B-nya pindah ke P, sama ya, A-nya ke P aksen. Kita turunkan ke sini. Lebih jelasnya ini gambarnya ya. A, B kita turunkan menjadi garis P, P aksen. Di sini O karena garis singgung dan jari-jari itu tegak lurus sehingga P aksen ke jari-jari juga tegak lurus. Nah, panjang AO atau jari-jari lingkaran besar itu R besar. Panjang jari-jari lingkaran kecil itu R kecil. Kemudian kita bisa menentukan panjang P aksen O itu dari R besar dikurangi R kecil. Ya, AO dikurangi AP aksen. Sehingga dari gambar ini untuk menentukan garis singgung persekutuan luarnya, kita gunakan segitiganya yang segitiga OPP aksen. OPP aksen. Mencari garis singgungnya AB kita proyeksikan menjadi PP aksen sehingga kita mencarinya PP aksen atau P aksen P kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi OP aksen kuadrat. Nih. Temulah rumusnya, garis singgung persekutuan luar kuadrat itu sama dengan jarak pusat lingkaran di kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil dulu baru dikuadratkan. Kemudian nanti juga bisa menentukan jari-jari lingkaran untuk R besarnya lebih besar dari R kecil ya. Jari-jari lingkaran besar lebih besar dari jari-jari lingkaran kecil. Nanti menggunakan rumusnya R sama dengan R kecil ditambah akar P kuadrat dikurangi garis singgung luar kuadrat. Kalau yang ditanyakan jari-jari lingkaran kecil, mencarinya jari-jari lingkaran besar dikurangi akar dari pusat lingkaran dikurangi garis singgung lingkaran kuadrat. Kita langsung lanjut ke contoh saja. Diketahui 2 buah lingkaran dengan pusat A dan B dengan panjang jari-jari masing-masing 7 cm dan 2 cm. Jika jarak AB sama dengan 13 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar tersebut adalah Oke, gambarnya seperti ini ya. Jarak pusatnya AB-nya 13 cm, panjang jari-jari lingkaran besarnya A sampai sini ya. A sampai luar sini 7 cm, 5 tambah 2. Jari-jari lingkaran kecilnya 2 cm. Ditanyakan garis singgung persekutuan luar. Sama saja kita menghitung BC ya. Garis singgung persekutuan luar kuadrat sama dengan jarak titik pusat lingkaran dikuadratkan dikurangi jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil baru dikuadratkan. Sehingga untuk menghitung CB kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Kita masukkan angkanya ya. Nah, AB itu 13 cm kuadrat dikurangi AC diperoleh dari 7 cm dikurangi 2 cm di kuadrat. Sehingga CB-nya 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Dihitung ketemulah hasilnya 12 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut adalah 12 cm. Lanjut ke contoh berikutnya.
Dua buah lingkaran memiliki panjang garis singgung persekutuan luar 24 cm dan jarak kedua titik pusat lingkaran 26 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran besar 18 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah seperti ini gambarnya. Jarak dua pusat lingkaran, pusat O dan P adalah 26 cm. Garis singgung persekutuan luarnya 24 cm. Kemudian jari-jari lingkaran besarnya ada 18 cm dan jari-jari lingkaran kecilnya karena dicari kita misalkan dengan R. Menggunakan rumus garis singgung dulu tidak apa-apa. Garis singgung lingkaran luar tadi adalah jarak pusat lingkaran kuadrat dikurangi selisih jari-jari di kuadrat. Kalau yang dicari jari-jari, jadi min R dikurangi R kuadrat, kita pindah ke ruas kiri menjadi positif ya. R dikurangi R kuadrat sama dengan P kuadrat, garis singgungnya positif, kita pindah ke kanan menjadi negatif atau dikurangi. Sehingga kita masuk angkanya, R dikurangi R sama dengan akar ya. P kuadrat pusatnya tadi 26 kuadrat dikurangi garis singgung lingkaran luar di kuadrat 24 kuadrat. Kita hitung 26 kuadrat itu 676, 24 kuadrat itu 576. Dikurangi hasilnya 100 sehingga R dikurangi R kecil, jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil adalah 10 cm. Yang ditanyakan jari-jari lingkaran kecil, kita masukkan jari-jari lingkaran besarnya 18. Sehingga jari-jari lingkaran kecilnya 18 dikurangi 10, hasilnya 8 cm. Maaf, di sini 8 cm ya. Ya, demikian materi untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Form. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.